Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Iya, Bus. semangat pagi. Pagi. Kembali lagi dengan saya Gerald Pratama di acara yang kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan ngobrol penuh inspirasi. Mantap. Di kesempatan kali ini saya ditemani dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa, yaitu para duta donor darah Provinsi Lampung, yang insya Allah dapat memberikan arahan, menceritakan pengalaman, dan memberikan motivasi kepada kita semua. Amin. Perkenalkan, di sini ada Pak Rusman. Gimana kabarnya pagi ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Pak ya. Dan Mbak Esti? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, semangat terus kayaknya Mbak Esti ini ya, Pak ya. Nah ini nih Bang Dedi nih, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat terus. Sehat terus ya Bang ya. Terima kasih Pak, Bang dan Mbak Estinya sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini ya Pak ya. Mungkin kita nanti bisa cerita, sharing-sharing sedikit ya tentang donor darah gitu ya Pak ya. Ini untuk Pak Rusman dulu nih, mungkin tak tanya duluan ya Pak, nggak apa-apa ya Pak ya. Gimana nih Pak perasaan Bapak bisa dinobatkan menjadi duta donor darah Pak? Mungkin Bapak bisa cerita-cerita Pak. Alhamdulillah bisa bahagia, senang karena dengan menjadi duta donor darah bisa membantu masyarakat yang membutuhkan darah dengan mempengaruhi teman-teman kita, teman kerja kita, jemaah-jemaah masjid untuk ikut berdonor darah, menyumbangkan darah. Ya. Kalau Mbak Esti, gimana Mbak perasaannya Mbak bisa dinobatkan sebagai duta donor darah nih Mbak? Baik, suatu kebanggaan dan kehormatan juga dari PMI Provinsi Lampung menobatkan saya sebagai duta donor darah, di mana saya sebagai mahasiswa bisa menjadi jembatan estafet bagi pemuda perwakilan milenial untuk bisa memotivasi, mengajak dan juga mengedukasi tentang donor darah seperti itu. Cukup Mbak? Cukup. Kalau dari Bang Dedi, gimana? Ya, kita beda-beda ya, Beda-beda. mewakili milenial. Benar-benar. Aku mewakili influencer. Jadi sempat dapat informasi bahwa ini nanti akan dinobatkan menjadi duta donor darah. Perasaan pertamanya haru, bangga, sebuah kehormatan dan juga sebuah tanggung jawab gitu ya. Karena selama ini kan kalau influencer tuh terkenalnya mempromosikan produk, selalu produk gitu kan ya. Kapan lagi mempromosikan positive lifestyle? Ya. Kebetulan memang sudah menjalankan, alhamdulillah juga sudah donor darah dari zaman dulu sampai dengan sekarang dan terus continue, dan pada akhirnya punya kesempatan untuk bisa merangkul, mengajak teman-teman, memberikan informasi, mengedukasi, juga menginspirasi teman-teman untuk bisa berdonor darah karena manfaatnya yang banyak. Luar biasa banget manfaatnya itu Bang ya. Iya. Kalau untuk Bang Dedinya nih, udah berapa kali nih Bang ngomong-ngomong Bang donor darah? Alhamdulillah sudah 51 kali. 51 kali. Itu yang tercatat nih. Iya, yang sempat tidak tercatat tuh banyak juga karena Banyak Bang ya. sebagai traveler keliling-keliling, Iya, kadang-kadang di suatu tempat dibutuhkan darah, ya sudah karena tidak bawa kartu. Dari zaman dulu kan ada yang pakai kartu ya. Iya, Kayaknya pakai. aku bawa deh. Bawa Bang ya. Iya, buat kenang-kenangan. Oh, kenang-kenangan Bang ya. Iya, dulu kayaknya. Jadi dia tuh kayak pakai mesin tik kalau nggak salah. Iya. Kayak gitu ya. Terus diganti lagi dengan apa namanya? Yang kayak ATM. ATM itu Bang Yang ya. kayak ATM. Kemudian diganti lagi dengan aplikasi. Aplikasi, sekarang. Bang ya. Sekarang udah lebih canggih. Gitu. Udah canggih. Jadi udah ngerasain 3 zaman donor darah. Gitu. Kalau dari Mbak Esti udah berapa kali Mbak donor darah Mbak? Baru sedikit Pak, baru 2 kali. Baru 2 kali. Iya, waktu itu unit transfusi darah itu mengundang kami dari para mahasiswa seluruh Lampung untuk rapat. Jadi pemilihan duta donor darah syaratnya adalah minimal pernah donor. Jadi kalau pernah donor bisa menceritakan, bisa memberikan testimoninya seperti itu. Gimana sih rasanya donor darah? Iya benar. Kalau untuk Pak Rusman, wah ini udah senior ini teman-teman, ini pasti udah banyak nih. Udah. Ini sudah 66 kali. 66 kali. Alhamdulillah. Emang ini mau donor lagi tapi belum dibolehkan oleh dokternya. Ya, itulah kendala-kendala dalam berdonor darah untuk berbuat kebaikan itu. Terkadang kita harus sabar juga sesuai dengan aturan yang ada.
Kalau dari Pak Rusman, pernah nggak sih Pak dari awal donor darah sampai ke 66 yang sudah mau 67 ini Pak ya, ngerasain ada keluhan gitu Pak? Keluhan, Mm-mm. kalau keluhan itu atau efeknya itu selalu yang positif ya. Selalu yang positif ya Pak ya? Iya. Mm-mm. Pertama badan jadi lebih sehat, kemudian lebih segar, dan karena kita berumah tangga, pengaruhnya keharmonisan Harmonisan Pak rumah ya. tangga. Luar biasa. Jangan ngiri yang belum berumah tangga. Jadi kita lebih harmonis, lebih enjoy gitu kan, dan ya jadi kayak keruwetan rumah tangga itu jadi lancar-lancar aja gitu kan ya, karena kita hidup jadi lebih sehat. Kayaknya Mbak Estinya kayak ngomongin keharmonisan rumah tangga kayak agak gimana gitu Pak ya? Enggak Pak ya? Asik gitu. Kalau Mbak Estinya pernah nggak Mbak ngalamin ada keluhan dari awal donor darah gitu Mbak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada Mbak Iya, ya? enggak. Jadi setelah donor itu malah rasanya itu kayak sehat lagi gitu. Sehat Kayak, lagi. enteng gitu aja, segar, dan ngerasa kayak alhamdulillah bisa bermanfaat bagi sesama seperti itu. Saya juga sering bilang ke teman-teman saya mahasiswa, ayo walaupun kita masih kecil, tapi umur kita memang udah cukup loh. Udah donor cukup, darah. Boleh nyoba dulu karena efeknya itu justru positif, bukan yang kalian takutkan negatif. Kalau dari Bang Dedi Bang, pernah nggak Bang ngerasain ada keluhan Bang? Dari awal donor sampai sekarang ini Bang? Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang nggak pernah ngerasain keluhan, malah selalu positif Positif terus ya, Bang? dampaknya. Bahkan ini kisah nyata nih. Saya kan kebetulan salah satu brand ambassador laboratorium klinik untuk medical check up. Seluruh pemeriksaan medical check up sudah saya lakukan, dari pemeriksaan darah lengkap, urin, paru-paru, jantung, kolesterol, asam urat, kemudian toraks, HIV sudah juga, terus kanker sudah juga, hepatitis sudah juga, hampir sudah semua. EKG sudah yang ditempel di tablet. Benar. Alhamdulillah semuanya sehat. Sehat semua Bang. Kan, ya alhamdulillah. Kadang-kadang berpikir Allah kasih nikmat sehat yang luar biasa. Ini karena apa? Mungkin karena ada rutinitas donor darah yang Donor darah dilakukan itu, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Mudah-mudahan sih itu alasannya, salah satu alasannya ya. Dan saya pikir juga ya karena memang donor darah itu membuat hidup kita jadi lebih sehat gitu. Kalau untuk syarat-syarat khusus biar bisa donor darah itu ada nggak ya Bang ya Pak ya? Mungkin kan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita itu ada nih mau donor, tapi mungkin mereka bingung atau takut gitu. Bingung, takut biasanya, takutnya ya. nggak bisa, apa takutnya nanti kayak mana gitu kan? Itu ada nggak ya Pak syarat-syarat khususnya itu untuk donor darah? Ya, kalau syarat khususnya yang pertama memang dia harus berumur 17 tahun. 17 tahun. Positif ya. Yang kedua, dia harus sehat. Dan menyangkut tentang pernyataan sehat ini jangan dengan perasaan. Jangan Iya, merasa. Jangan dengan perasaan, wah saya ini sehat nggak ya? Saya ini tadi takutnya nanti darah tinggi, darah rendah, dan macam-macam itu kan. Jadi yang menyatakan kita sehat dan boleh untuk diambil darah itu adalah dokter, bukan kita dengan perasaan. Maka kalau misalnya mau berdonor, datang sajalah ke stan-stan atau tempat untuk berdonor. Nanti dokternya akan memeriksa, Memeriksa, boleh atau tidaknya kita Donor darah. untuk menjadi pendonor gitu kan. Kalau dengan perasaan, padahal kita bukan ahlinya juga, kan? Apa kita sehat atau tidaknya? Benar. Ya itu ya. Jadi jangan takut, datang Jangan saja. Ke PMI itu kan buka 24 jam. 24 jam. Kita datang, nanti ada yang meriksa HB kita, tensi darah, kemudian juga nanti akan ada tinggi badan, berat badan, ada interview benar, juga benar. apakah minum obat selama 3 hari terakhir gitu. Nanti pada saat sudah lolos screeningnya semua, baru boleh donor darah. Kalau itu belum lolos sih juga nggak boleh juga gitu. Jadi jangan takut. Jangan takut ya Bang ya. Mungkin bisa langsung datang aja. Nanti Datang di sana saja. ya Insya Allah pasti aman lah ya Bang ya. Iya. Dokter ada, ya lengkap, medisnya ada, segala macam ada ya Pak ya. Betul. Mungkin sebelum datang, mungkin kalau misalnya kita udah tahu nih kalau berat badan kita lebih dari 45, posisi kita sehat, umur di atas 17, nanti segala pengecekan lanjutannya seperti hemoglobin, golongan darah, tensi rendah atau tinggi itu bisa di PMI Di PMI langsung ya. Iya. Dokternya yang Benar. memang ahlinya. Pokoknya jangan menjudge bahwa diri kita nggak sehat. Nggak sehat gitu. Malah dengan donor darah itu adalah salah satu deteksi dini. Minimal tuh ada 4 penyakit yang bakal ketahuan dengan kita donor darah. Ada hepatitis B, hepatitis C, kemudian ada spesialis, kemudian
Ya Sipilis. Saya selalu gagal Selalu ngomong gagal, tadi, betul ya. tadi ya. Karena nggak akrab ya bang ya sama penyakit itu ya bang ya. Pokoknya Lion King. Lion King. Raja singa. Sama satu lagi apa? HIV. HIV. Nah jadi dengan donor darah kita jadi tahu kita punya penyakit itu atau tidak. Benar bang, benar bang. Dan itu Gratis. Gratis, masya Allah, luar biasa. Laboratorium mahal guys. Mahal. Iya. coba ke Perodia Iya. berapa itu? Iya, RP sekian. Ini kita donor darah gratis ini ya pak ya benar. Kalau untuk donor darah nih pak, ada nggak sih pak hal-hal yang paling membuat bapak berkesan gitu pak, sehingga bapak ini kayak pengen banget donor darah rutin gitu, pengen banget. Ada nggak pak untuk Pak Rusman? Kalau yang sangat berkesan itu ada dua hal. Yang pertama itu menyangkut tentang pertama kali saya melakukan donor darah itu permintaan dokter untuk pasien ibu saya sendiri, karena kebenaran ibu saya itu mau melahirkan adik saya yang bungsu pas zaman Mike Tyson ya. zaman Mike Tyson Si leher lawan Holyfield. besi apa kalau nggak salah Mike Tyson itu Pak, ya benar pak ya. Itu saya ingat banget. Saya jagain ibu itu malam itu pas cari-cari TV dulu lah di mana gitu. Sambil jaga gitu. Iya, kan. benar, Pak. Gitu. Nah, itu sangat berkesan. Berarti banyak pasien yang membutuhkan darah gitu kan. Beneran saja ibu saya butuh, pas saya juga bisa dan saya bisa mendonor. Tapi yang lain-lainnya itu masih banyak kan yang Iya, butuh. benar. Yang kedua yang berkesan lagi, waktu saya mau berdonor rutin di PMI, saya itu melihat ada ibu-ibu dia membawa serombongan. Saya katakan serombongan kan berarti tidak satu atau dua Iya, ya, serombongan ha. bisa 5-6 orang. 5-6 gitu ya. Berarti dia butuh donor darah banyak. Banyak. Dan dari yang serombongan ini aja, itu tidak semua boleh melakukan donor darah karena dicek sama dokternya kan gitu. Dan masih banyak kekurangan darah yang dibutuhkan. Akhirnya ibu ini saya dekati, kemudian saya tanya, Bu, ibu butuh darah Bu? Iya. Golongan darah apa? Golongan darah A+. Wah itu sama dengan saya. Saya melihat kan begitu sedihnya ibu ya. Udah ini Bu, nanti saya donor darah untuk keluarga ibu. Dia mengucapkan terima kasih. Rasanya senang, bahagia, sangat Kena bisa banget membantu. gitu ya, Pak. Iya. Seperti hero man lah. Iya, hero man Masya Allah. siang bolong. Ya itu sangat berkesan sekali bagi saya. Kalau dari Mbak Esti ada Mbak? Ada Pak, mungkin bukan dari diri saya sendiri, cuman waktu saya mau donor darah, kebetulan itu di hari donor darah sedunia. Terus kebetulan saya pakai selempang ini, saya dipanggil sama seorang bapak-bapak, dia bilang, kamu mau donor? Kok pakai itu? Apa kamu putri Indonesia gitu? Oh bukan Pak, saya duta donor darah. Oh iya kesini kata dia gitu. Terus akhirnya boleh Pak saya tanya jawab dengan bapak. Dan kebetulan bapak itu menceritakan kisahnya yang inspiratif sekali, yaitu beliau sudah donor darah lebih dari 120 kali dan kebetulan waktu itu beliau juga menceritakan kalau satu sekali kita bisa ke Istana Presiden. Dan di sana ada undian umroh, dan alhamdulillahnya bapak tersebutlah yang salah satu terpilih untuk umroh. Jadi sangat menginspirasi sekali, hanya dengan donor darah kita bisa dipanggil Allah untuk ke tanah suci. Luar biasa, agak merinding sebenarnya. Kalau dari Bang Deddy nih Bang, yang paling berkesan itu ada nggak? Dulu ya, waktu dulu itu ada keluarga teman, dia salah satu pasien gitu dan sangat butuh darah, dan mereka panik karena seperti yang diceritakan Pak Rusman tadi, nggak mudah cari orang yang bisa berdonor darah gitu. Dan saya pada malam itu bisa, dan darah saya dipakai. Setelah dari situ saya terkenal sebagai orang pendonor. Jadi setiap ada yang sakit, Dedi lagi. Kadang-kadang dulu kan 3 bulan sekali gitu. Iya, 3 bulan sekali Jadi dulu. belum saya pernah datang tuh udah menyerahkan diri, Pak belum bisa, Belum Pak. waktunya. Belum waktunya, belum 3 bulan. Oh tapi saya sehat, tapi nggak boleh, sel darahnya belum ini gitu. Iya, benar. Belum bisa saya bilang gitu. Pokoknya seperti langganan donor darah gitu. Tapi itu di zaman dulu itu ya dari mulut ke mulut aja karena belum ada handphone ya.
Dan terus dari yang zaman kartu itu sampai zaman yang ATM sampai sekarang zaman sudah aplikasi. Itu saya berkesannya karena inget kalau ada orang yang butuh darah, paniknya luar biasa. Ya, harus dicari sana sini segala macam. Padahal sebenarnya sudah ada aplikasi Donorku. Jadi teman-teman itu tinggal download aja di aplikasi, kemudian bisa dilihat stok harian dari stok darah dari PMI itu. Jadi tersedianya berapa, yang AB, kemudian juga ada informasi terkait dengan donor darah, kemudian juga info kesehatan, jadwal donor darah kita. Tadi pagi saya cek, saya lihat jadwal donor darah saya berapa lama lagi. Ternyata 45 hari lagi. 45 hari lagi. Berarti masih lama ya. Pengennya sih 5 hari lagi gitu kan gitu Bang. Jadi di handphone ini teman-teman sudah nggak perlu panik lagi kalau butuh darah. Langsung klik, sudah kelihatan stok darah hari ini sudah ada. Gitu. Jadi sudah lebih simpel dibanding dengan zaman dulu. Iya, dibanding zaman dulu ya Bang. Iya. Pertanyaan terakhir nih ya Pak ya Bang ya Mbak. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk rekan-rekan kita, untuk keluarga kita di luar sana agar mereka itu bisa terus termotivasi dan terus semangat gitu dalam donor darah? Ada Pak yang bisa Bapak sampaikan Pak Rusman? Ya, kita berpikir positif saja bahwasanya kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini sekecil apapun insya Allah batasannya datang dari Allah. Dan salah satu kebaikannya itu adalah kita berdonor darah. Dan saya sebenarnya termasuk kemarin itu mau mengusulkan sebenarnya ke rektor kita ini sekarang ini kan masa belajar merdeka ya, merdeka belajar begitu ya. Jadi bukan hanya teoritis bahwasanya kita mahasiswa harus teoritis kemanusiaannya begini, tapi bukti bahwa kita itu telah melakukan rasa-rasa kemanusiaan atau nilai-nilai kemanusiaan itu adalah donor darah ini. Donor darah ya Pak. Iya. Dari Mbak Esti mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya jangan takut mencoba. Kadang belum mencoba tapi udah kayaknya saya nggak bisa, bakal pingsan segala macam. Jangan pernah, karena nanti ada cek gratis malah ya. Kalau misalnya memang kita bisa donor dan kita sehat seperti itu, dan donor darah itu merupakan suatu sedekah yang gratis gitu loh, yang kita juga nggak perlu modal untuk memberikannya, untuk membantu pada ikhtiar orang yang sedang membutuhkan seperti itu. Bang Dedi nih Bang, yang mau ditambahkan Bang? Ya, bagi saya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Banyak sekali cara untuk bisa menyebarkan kebaikan. Kita tidak bisa kasih uang, kita bisa dengan senyum, kita bisa dengan donor darah. Ya, dengan donor darah, setetes darah kita itu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Jadi teman-teman, mumpung kita masih diberikan sehat, diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik, kenapa tidak gitu ya? Kita tidak tahu apa yang terjadi sama kita di kemudian hari gitu ya. Setelah kehidupan ini pun masih ada kehidupan yang lainnya. Dengan donor darah selain bisa dapat hidup sehat, kemudian juga bisa dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Setelah dari tadi dengan kehidupan depannya atau kehidupan lainnya, kita nggak tahu surga apa neraka. Iya benar Ya kan? Masya Allah. Mudah-mudahan saja dengan kebaikan ini itulah sebab kita mendapatkan surga. Amin. Cari ridhonya Allah. Amin. Amin. Setetes darah. Big hope. Iya, betul. Ya mungkin cukup lah Pak, Mbak, Bang, obrolan kita haru ya kita ngobrol. Kok jadi kayak lemes gini gitu ya. Mungkin cukup lah obrolan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Rusman, Mbak Esti dan Bang Dedinya telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga bisa terus membantu dan terus semangat lah ya Pak. Amin. Untuk teman-teman semua, dukung terus channel YouTube PMI Lampung agar bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube PMI Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.